Pengadilan Tinggi Jakarta memotong hukuman koruptor Joko Chandra. Hukuman Joko Chandra dikurangi dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Joko Chandra dari semula 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 3,5 tahun. Di tingkat pertama, Joko Chandra divonis 4,5 tahun karena menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetyo terkait pengurusan DPO di imigrasi. Pada tingkat banding, hukuman Joko Chandra didiskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Pengurangan ini menjadikan total hukuman dari 4 perkara yang menjerat Joko Chandra menjadi 8 tahun dari sebelumnya 9 tahun penjara. Pelarian Joko Chandra selama 11 tahun berakhir di bulan Juli 2020. Ia ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat Joko berkunjung ke tanah air Mei dan Juni lalu. Saat itu Joko Chandra bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya kembali ke Kuala Lumpur. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin menjadi sasaran kritik saat ia bebas keluar masuk Indonesia. Batas waktunya 5 tahun dan tadi di artikel 51 delete by system. Red notice bisa dihapus, tentu siapa yang meminta? Yang meminta kan kami. Nah, saya tidak tahu apakah red notice yang dikatakan terhapus di sistem itu seperti apa kami tidak tahu. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang meminta apabila itu belum tertangkap, maka pengetahuan kami adalah masih diperlukan red notice itu. 3 Jenderal di Mabes Polri kena getah dicopot dari jabatannya. Begitu juga dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dari Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, angkat besi kembali sumbang medali untuk Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi.